Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afa. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah senantiasa juga memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada detik hari ini kita masih dicatat menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman, dan itu adalah seutama-utama nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita juga masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesehatan, yang semua itu insya Allah berikan kepada kita dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menggunakan semuanya dalam rangka menjalankan aktivitas amal ibadah kita, kerja-kerja kita dan lain sebagainya sampai kita menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan barokah dan juga maghfirah dari apa yang kita laksanakan. Yang kedua, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tazkiyatun nafs sebagaimana biasa, maka pada malam hari ini kita masih pada tema tentang salah satu obat hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu az-zikr, tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian hati kita sebagaimana fisik kita perlu makan makanan-makanan yang sehat, maka kemudian zikrullah itu adalah salah satu makanan sehat buat hati kita, agar kemudian makanan yang sehat ini berfungsi untuk senantiasa menyehatkan hati kita. Ketika hati kita sehat, maka sama dengan fisik kita. Kalau fisik kita sehat, kuat, maka boleh jadi beberapa penyakit yang sampai kepada diri kita, kepada jasad kita, maka bisa diatasi oleh kekuatan fisik dan imunitas tubuh kita. Maka hati pun sama. Tidak ada orang yang masih hidup kecuali dia senantiasa akan mendapatkan godaan dari setan. Setan selalu ingin masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itulah maka kemarin ada sedikit saya singgung bahwa ketika setan sudah mengendalikan hati kita, sedangkan hati kita adalah mengendalikan alat atau organ dalam tubuh kita yang mengendalikan semua anggota badan kita. Sehingga ketika hati kita dikendalikan oleh setan, maka hati kita akan mengendalikan semua anggota badan kita. Kenapa kemudian tangan kita tidak bisa terkendali melakukan maksiat kepada Allah? Karena hati sudah tidak bisa mengendalikan. Kenapa? Atau bisa mengendalikan, tetapi dikendalikan dalam hal keburukan. Kenapa kaki kita, telinga kita, mata kita, dan semua anggota badan kita melakukan maksiat dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada yang mengendalikan. Kendalinya adalah hati, karena dia sudah kotor, maka cara mengendalikan hati pun akan kotor. Oleh karena itulah maka hati perlu diberikan makanan yang baik, agar kemudian kotoran-kotoran itu tidak ada di dalam hati kita, sehingga kebaikan hati itu akan mengendalikan semua anggota badan kita. Kita contohkan misalnya, siapa yang menuntun kita sholat? Ya pasti Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat dalam takdir, ya. Tetapi kenapa badan kita sampai ada di masjid sholat,
kemudian kita zikrullah, membaca Quran, berpuasa, bersedekah. Kenapa bisa sampai melakukan itu fisik kita? Maka itu tanda bahwa hatilah yang mengendalikan itu semua. Kenapa kita bisa sholat? Karena hati yang menyuruh kita sholat, yang mengendalikan kita sholat. Kenapa ada orang mencuri? Karena hati mengendalikan orang itu sehingga orang itu mencuri. Oleh karena itu maka hadirin sekalian insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka hati ketika diberikan makanan yang sehat, dan makanan-makanan sehat itu sangat banyak sekali, Allah berikan hidangan itu sangat banyak sekali. Yang salah satunya tema ini kita bahas dari kemarin, yaitu salah satu makanan sehat yang pertama dibahas di dalam kitab ini adalah tentang zikrullah. Dan kenapa yang dibahas adalah zikrullah? Karena itu adalah bagian atau makanan sehat yang paling mudah kita lakukan. Sebagaimana misalnya kita lebih sering mana? Makan daging atau makan nasi? Makan nasi. Dan insyaallah badan kita juga masih bisa segar bugar gitu ya. Meskipun makan nasi, lauk sekadarnya dan sebagainya. Nasi sepiring, lauk cuman sejempol sudah cukup bagi kita gitu. Itu seringnya kita gitu ya. Ya mungkin ada beberapanya tidak, tetapi keumuman orang, apalagi masa-masa sekarang ya, masa-masa di mana mata pencaharian hilang, kerjaan hilang dan sebagainya, makanan tidak banyak ditemukan di dalam rumahnya, maka ketika dia tetap bisa makan, pasti makanan yang biasa saja, terutama nasi gitu. Dan orang masih bisa hidup. Oleh karena itulah maka di dalam pembahasan tentang makanan hati pun sama. Hati itu kalau diberikan makanan-makanan yang baik, utama, mahal, tidak semua orang bisa. Dan itu bisa kita ketahui dari penjelasan ulama tentang tingkatan orang ketika dia melaksanakan syariat. Tingkatan orang muslim atau mukmin ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beragama. Itu ada tingkatannya. Ada yang biasa-biasa saja ya kan? Oleh karena itulah maka keumuman orang muslim ya dia orang Islam. Keumuman orang gitu. Kalau ada dia lebih baik sedikit, maka kata para ulama mereka adalah orang mukmin. Yang paling baik adalah mereka muhsin. Itu disebutkan oleh para ulama dalam rangka menjelaskan tentang hadis, salah satu hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril dalam rupa seseorang, dalam rupa manusia. Kan kemudian bertanya, mal Islam, kemudian mal iman, kemudian mal ihsan. Maka semua itu kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa ya keumuman orang begitu ketika beragama. Oleh karena itulah maka di dalam Al-Quran yang paling sering disebutkan oleh Allah adalah orang-orang Islam yang tingkatannya tinggi. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa pernah kemudian disebutkan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang yang telah masuk Islam? Ya orang telah masuk Islam, ya biasa. Tapi kalau kemudian dia disebut orang mukmin, maka ada beberapa hal utama yang dia sanggup lakukan. Oleh karena itu maka seluruh ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka isi dan kandungan ayat itu pasti tebal, pasti berat, pasti agung. Tidak bisa melaksanakannya kecuali orang sudah level beriman. Makanya Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Coba dicek saja, apa perintah Al-Quran atau apa larangan Al-Quran ketika di dalam ayat itu ada diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pasti berat. Salah satu contoh misalnya yang paling sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Apakah setiap orang muslim bisa takut kepada Allah? Kalau bisa takut kepada Allah, dia tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, tidak akan membunuh, tidak akan minum khamar, tidak akan berzina dan sebagainya. Tapi karena kemudian yang disebutkan oleh Allah adalah perintah agar takut kepada Allah, maka yang takut kepada Allah itu hanya layak disebut dengan mukmin karena mereka lah yang sanggup gitu. Nah, maka itu menunjukkan bahwa orang ketika melaksanakan syariat Allah, melaksanakan agama ini, maka mereka bertingkat. Nah, maka tingkatan yang paling rendah itu adalah ya orang yang muslim saja, gitu, orang muslim.
Makanya di dalam ayat 102 di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Yang pertama perintahnya adalah takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Itu yang paling tinggi, karena tidak bisa sebenar-benar takwa kecuali orang yang memang di sisi Allah memiliki keagungan, keutamaan. Ya, kalau tidak bisa bagaimana? Ya, kalau tidak bisa kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya sudah, ketika meninggal dunia yang penting muslim. Yang penting muslim. Itu berarti tingkatan rendah. Karena tidak sanggup haqqa tuqati, ya sudah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati kecuali silakan meninggal dunia tetapi dalam keadaan muslim. Ya mungkin muslim tapi masih berdosa, masih mending daripada dia meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka tidak semua ibadah, tidak semua makanan-makanan sehat buat hati itu sanggup dilakukan oleh setiap orang muslim. Makanya dibahas dulu yang paling utama, yang paling ringan, yang paling mudah dilakukan adalah zikir. Karena siapapun bisa berzikir dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan dia di dalam kamar WC, ya, dalam WC dan sebagainya. Nah, tidak bisa. Tapi kalau kita di masjid dalam keadaan duduk, masa iya tidak bisa zikir gitu? Kan masih bisa. Kita mungkin sedang duduk begini menuntut ilmu, tidak bisa sholat. Ya bisa sebenarnya, cuman kan sedang ada kajian menuntut ilmu. Tapi sambil duduk, masa iya nggak bisa? Subhanallah, astagfirullah, kan masih bisa gitu ya. Mengendarai kendaraan masih bisa. Sholat tidak bisa dalam keadaan mengendarai kendaraan gitu. Tapi ada ibadah itu sebagai obat hati masih bisa dilakukan kapan saja. Itulah salah satu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, karena Allah Maha tahu bahwa tidak semua hamba Allah, tidak semua orang muslim itu kemudian mampu melaksanakan syariat yang berat-berat. Tapi ada yang ringan, dan itu nanti ada hadisnya. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Maka perintah Al-Quran yang kemarin kita bahas adalah ayat yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku, Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ingat kalian semua. Dan kemarin kita sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa mengingat Allah itu tidak hanya kemudian sekadar ingat, ya saya ingat Allah, kemudian tidak melakukan apapun. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan ingat Allah itu adalah misalnya ketika dia dalam keadaan melakukan kesalahan, maka ingat Allahnya adalah berhenti. Berhenti. Kalau bisa disambung lagi ingatannya, zikirnya, yaitu dengan apa? Istighfar. Kenapa? Karena dia selesai melakukan kesalahan. Jadi berhenti dari melakukan kesalahan itu bukti bahwa dia sedang ingat Allah. Kalau kita sedang tidak melakukan kemaksiatan, maka bukti bahwa kita ingat Allah itu adalah tidak hanya sekadar ya saya ingat, tapi tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita tidak melakukan maksiat, kemudian ingat Allah, maka waktu yang ada buat kita itu kita gunakan, minimal kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam bentuk zikir kepada kita semua agar kita bisa, walaupun tidak bisa semuanya, yang penting ada. Yang penting ada gitu. Maka salah satunya adalah di dalam hadis Sahihain, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qol, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Biasanya ada juga saudara-saudara kita menambahkan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaumi mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari. Jadi kalau dalam sehari ada seorang hamba yang kemudian melafalkan zikir yang tadi itu, maka kemudian apa bonus yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama kata beliau,
kanat lahu adla asyri riqab. Pertama bonusnya adalah dia akan mendapatkan pahala sebesar apa? Sebesar atau semisal atau setara membebaskan 10 orang budak. Berapa harga budak? Tergantung kualitasnya. Sama kayak kita misalnya kendaraan punya. Apakah semua harganya sama? Enggak sama. Kalau orang yang agak mewah, yang mewah, ya pasti kendaraannya mewah. Kalau kayak kita ini ya cukuplah misalnya Mio dan sebagainya. Tapi Mio bagi kita berharga enggak? Berharga apa tidak? Motor kita itu yang walaupun tidak terlalu baik dan sebagainya, tidak terlalu mewah, tapi bagi ukuran kita sangat-sangat berharga. Nah, kita punya 10. Punya 10 itu kemudian kita sedekahkan semuanya. Fi sabilillah. Itulah pahala yang pertama ya, bonus yang pertama ketika orang mengucapkan kalimat yang tadi itu dalam sehari 100 kali. Itu baru bonus yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dan Allah akan catat buat dia 100 kebaikan. Yang enggak kira-kira 100 kebaikan. Cuman mengucapkan begitu tapi 100 kebaikan. Dan kira-kira berapa ukurannya? Ketika tidak dijelaskan ukuran, yaitu berarti terserah Allah Subhanahu wa taala. Berarti pasti besarnya. Itu bonus yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan akan dihapuskan untuk orang tersebut 100 kesalahan. Nah, kita enggak pernah ngitung 100 kesalahan kita. Dalam sehari pernah enggak kita ngitung? Kadang-kala kita biarkan saja kita lupa. Sebisa mungkin kita lupa. Biar apa? Biar enggak keingetan. Karena kalau keingetan mengganggu kadang-kala begitu. Nah, itu kadang-kala kita begitu. Bahwa ketika kita melakukan kesalahan, lupain. Karena enggak enak ingat kesalahan. Nanti malu, nanti apa dan sebagainya. Padahal sebagai seorang hamba, maka dia harus ingat-ingat kesalahannya itu. Tetapi ada orang lupa tentang kesalahan-kesalahannya, tetap dihapus oleh Allah gara-gara apa? Mengucapkan yang tadi itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Itu enggak sampai 1 jam. Ya, dan bisa dicicil. Bukan berarti harus duduk sekali duduk 100, enggak. Yang penting fil yaumi mi'ata marrah. Yang penting adalah dalam sehari dia mengucapkan itu 100 kali. Bisa dicicil 24 jam gitu. Bisa dicicil. Nah, itu bonus yang ketiga. Kemudian bonus berikutnya yang keempat adalah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yunsi. Dia mendapatkan penjagaan dari Allah dari apa? Dari gangguan setan pada hari itu sampai dia petang hari. Maksudnya kalau dia ya berarti seharian penuh dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Nah, kadang-kala begini, kita lupa ya. Kita barangkali pernah punya niat gitu, suatu saat niat akan melakukan kesalahan. Ya, kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita jujur saja. Kita pasti suatu saat tergerak gitu ya, pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita atau apa dari anggota badan kita melakukan kesalahan gitu. Kemudian tidak jadi gitu. Kemudian tidak jadi. Boleh jadi karena apa? Boleh jadi karena zikir kita itulah yang menjaga kita dari godaan setan. Karena kita ini senantiasa digoda oleh setan. Mulut kita agar memfitnah orang, ghibah orang, mencaci maki, nyinyir dan sebagainya. Tangan kita mukul, tanda tangan korupsi, membunuh dan sebagainya. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat maksiat. Pikiran kita berkelana, berimajinasi tentang pikiran-pikiran kotor dan sebagainya. Akhirnya semua hilang, enggak jadi. Kenapa? Boleh jadi adalah karena zikir kita telah melakukan fungsinya, yaitu memberikan penjagaan, dan itu atas izin Allah, menjaga hati kita dan semua anggota badan kita dari melakukan kesalahan. Dari pagi sampai petang. Nah, terus petangnya bagaimana sampai pagi? Ya kan istirahat, kita tidur, gitu kan? Oleh karena itulah maka dari pagi sampai petang itu disebutkan oleh Rasulullah bukan karena asal ngomong. Kenapa kok ungkapan bahasanya adalah pagi sampai petang? Ya disitulah waktu kita melek kan, waktu kita hidup. Ketemu orang bisa jadi zalim, ketemu binatang pun bisa jadi zalim dan sebagainya. Dan aktivitas kita main HP, main apa dan sebagainya, ya di waktu kita melek.
Dan kebanyakan waktu melek kita adalah pagi sampai petang. Sehingga kalau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengamalkan zikir yang tadi, Masya Allah itu barokah sekali dalam hidup kita. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa'a bihi illa rajulun amil aksar minhu." Dan tidaklah seseorang yang senantiasa melakukan itu. Tidak ada yang paling utama kecuali dia melakukan itu, maka perbuatan yang paling utama pada orang itu adalah ketika berzikir cukup dengan itu saja. Jadi kalau ada orang melakukan zikir itu saja itu sudah cukup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya cukup dalam ibadah zikirnya. Bukan berarti oh cukup ya berarti nggak usah sholat lagi, nggak usah puasa, bukan. Tapi zikir kita sudah cukup. Kenapa? Berzikir 100 kali kemudian mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kesalahan-kesalahan kecil kita dihapuskan oleh Allah, kita mendapatkan penjagaan, ya udah selesai. Pasti dia jadi orang baik, ya kan? Pasti jadi orang baik. Kenapa? Karena senantiasa terhindar, terjaga dari melakukan kezaliman, kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu baru satu ya, Masya Allah. Makanya zikir itu akan melakukan fungsinya dengan baik ketika kita tahu apa yang harus kita zikirkan buat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Kemudian di dalam hadis yang lain, wa fi Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata begini, man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhla fil jannah. Barang siapa yang berzikir mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, ringan apa tidak? Ringan ya. Subhanallah wa bihamdi, maka ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan dibuatkan atau ditanam buat dirinya, buat dia itu satu pohon kurma fil jannah. Ya saya maunya pohon apel misalnya. Bagaimana? Ya boleh jadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pohon kurma itu adalah karena ya adanya itu dulu gitu. Adanya itu. Boleh jadi kalau ada rambutan disebutkan pohon rambutan ya, barangkali begitu. Tetapi karena dulu adanya itu ya nakhla, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa Allah akan berikan kita pohon yang kita suka. Karena di dalam surah Yasin apa kata Allah? Di ayat yang ke-57. Ketika ayat 55 Allah mengatakan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Bahwa ahli surga itu salah satu nikmat yang didapatkan oleh mereka adalah lahum fiha fakihah. Bagi mereka adalah buah-buahan, apa saja buah-buahannya, walahum ma yadda'un, dan bagi mereka juga apa-apa yang dijanjikan. Apa yang Allah janjikan banyak. Dan terkait dengan buah-buahan ini kita melihat ada salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka akan diberikan buah-buahan yang sama ketika mereka telah makan itu di dunia. Apel ada, nanti apel, lengkeng ada, apalagi duren ada, semua ada. Wa utubihi mutasyabiha, berarti boleh jadi nanti taman-taman kita itu akan penuh dengan buah-buah yang Allah janjikan buat kita. Oleh karena itulah maka boleh jadi tidak hanya pohon kurma. Kenapa yang disebutkan pohon? Kenapa ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, zikir kita berupa subhanallah wa bihamdi, yang artinya adalah maha suci Allah dengan segala pujiannya. Lalu kita diberikan satu pohon. Kenapa kok satu pohon? Gitu. Kita kadang-kala perlu untuk mencari hikmahnya apa gitu, agar kemudian makin yakin dan makin berharga di hadapan kita tentang zikir subhanallah wa bihamdi. Jadi Bapak sekalian begini, kita ketika bikin rumah, pinginnya rumah kita bagus apa enggak? Bagus ya.
Pengen kita rumah bagus. Dan di antara tanda rumah yang bagus itu adalah ada taman atau tidak? Ada taman. Enggak kering begitu, tidak. Kenapa? Karena mata kita memang dihiaskan dengan taman-taman. Oleh karena itulah kenapa surga itu dinamakan jannah. Dan apa makna jannah? Hadiqah atau bustan, taman, kebun. Berarti nanti surga itu penuh dengan kebun-kebun. Sebagaimana itu kita cintai sekarang di dunia. Rumah kita ketika kita bikin sebisa mungkin ya ada tamannya. Itu menandakan bahwa rumah indah ya begitu, rumah idaman. Berarti ketika kita nanti pengen sebuah istana yang baik di dalam surga sana, maka pasti istana baik kita itu pasti ada dengan taman. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulailah kita bangun taman rumah kita itu dari kita di dunia. Kita mulai bangun taman. Jangan kemudian terfokus hanya membangun taman di dunia. Tetapi dari dunia ini kita coba dari sekarang membuat taman-taman istana kita. Ya, kita penuhi dengan pohon-pohon yang indah. Jangan kemudian disamakan. Kan kita lihat ya pohon kurma ya. Walaupun mungkin yang sudah umroh, haji, lihat bentuk aslinya gitu ya, pohon kurma. Sebenarnya juga tidak terlalu indah gitu kan. Tidak terlalu indah. Maka boleh jadi bayangan kita, nah kalau pohon gituan buat apa banyak-banyak? Satu zikir subhanallah wa bihamdi satu pohon. Berarti kalau 1000 kali kita 1000 pohon, buat apa pohon gitu banyak-banyak? Boleh jadi kita begitu dalam pikiran kita. Tetapi jangan salah bahwa semua yang ada di surga itu tidak akan bisa tergambar dalam benak kita. Tidak tergambar. Pohon kurma yang begitu kita lihat di dunia tidak akan sama dengan yang ada di surga. Tidak akan sama. Pasti indahnya beda. Begitu juga dengan istri kita kan. Apa kita mau misalnya kita nanti di surga dapatnya yang muka yang kita kenal itu? Gak akan enak. Gak akan enak. Makanya kata Allah semua diganti. Diganti rupa kita. Rupa kita begini gak ada di surga. Rupa kita begini gak ada di surga. Kenapa? Karena sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih ganteng. Bagi yang laki-laki jauh lebih ganteng. Dan itu ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang salah satu nikmat surga, di mana beliau mengatakan bahwa nanti di surga itu pada setiap hari Jumat, berarti masih ada hari-hari ya, masih ada hari-hari. Setiap hari Jumat, semua penduduk surga yang laki-laki itu mendatangi dan berkumpul ke suatu tempat yang dinamakan suq. Suq itu kalau bahasa sekarang itu artinya pasar, tapi bukan pasar sebenarnya. Tempat berkumpul di surga pada hari Jumat untuk ahli surga itulah namanya suq. Mereka berkumpul di sana. Dalam rangka apa? Menanti datangnya hembusan angin. Ketika angin itu sudah datang, mereka balik ke rumah. Buka pintu, istrinya kaget. Masya Allah, kenapa tambah ganteng gitu. Kata suaminya apa? Kamu juga tambah cantik gitu. Jadi muka kita ini nggak ada kayak begini. Karena surga, masa surga indah mukanya kayak kita, nggak enak gitu kan? Nggak ada. Makanya sudah diganti semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apel nggak akan seperti sekarang ini, tapi nanti apel kita berbeda, buah lengkeng berbeda, melon berbeda gitu ya. Jadi nggak usah kita bayangkan subhanallah wa bihamdi satu pohon kurma lama-lama rimbun. Sampai kita nyapuin daun-daun, nggak usah dipikir begitu. Semua yang ada di surga itu sudah Allah atur yang kita tidak akan bisa pikirnya. Salah satu contoh misalnya begini. Boleh jadikan mikirin daun-daun yang jatuh. Nggak bakal ada. Karena kita sendiri ketika masuk surga insya Allah kita memohon kepada Allah agar dijadikan ahli surga. Maka di antara keutamaan ahli surga manusianya itu makan apa saja setiap saat silakan dan dia tidak akan mengeluarkan. Bahkan ludah saja tidak ada. Nggak ada ludah. Bidadari itu nggak ada ludahnya. Itu ada dalam hadis sahih. Nggak ada ludahnya. Kan nggak enak juga. Namanya bidadari kok masih ludahan gitu ya. Masih ileran gitu. Nggak ada gitu. Yang kotor-kotor itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kotoran yang hakiki maupun yang maknawi. Apa itu yang kotoran maknawi? Hati kita. Hati kita ketika ada kotor-kotor di dunia ini, kalau nanti masuk surga nggak ada lagi.
Jadi nggak ada lagi misalnya kita tengok tetangga kita kemudian iri, kok ustaznya lebih bagus. Nggak ada. Dari mana kita tahu itu? Di ayat 42 di dalam surah Al-A'raf ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi kami telah kami cabut dari ahli surga itu apa yang dicabut? Di dalam hati mereka itu dicabut ghil, yaitu perasaan dengki. Jadi nggak ada lagi rasa dengki. Makanya di dalam hadis yang lain pun ketika satu orang laki-laki mendapatkan bidadari 2 atau 3 sampai 100, maka semua bidadari itu tidak ada yang saling iri. Nggak ada yang saling iri. Jadi Masya Allah Pak ya, kalau kita ingat itu, kita bangun mulai dari sekarang, meskipun bangunan yang kita bikin itu melalui dari sesuatu yang mudah, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Itu kita dawamkan, kita sering ucapkan, ya kita akan punya taman-taman yang indah, ya, taman-taman yang indah. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, dalam Sahih Al-Bukhari, an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Jadi perumpamaan orang yang senantiasa karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il mudhari, kata kerja yang menerangkan waktu sekarang dan akan datang, dan itu berfungsi untuk menerangkan tentang kesinambungan pekerjaan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang senantiasa dia ingat Tuhannya, berzikir, ingat Tuhannya. Berarti senantiasa itu tidak terputus. Apakah ketika duduk, bersendirian, rame-rame, berdiri, ngapain saja, sampai nyapu, nyuci dan sebagainya, barangkali menggendong anaknya, mengasuh anaknya, pokoknya senantiasa dia mengingat Tuhannya. Dengan perumpamaan orang yang senantiasa lupa gitu ya, tidak mengingat Tuhannya. Apa perumpamaannya? Sebagaimana orang hidup dan orang mati. Jadi ada kalanya orang masih hidup, tetapi di mata Allah dia mati. Kenapa? Enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dimisalkan mati? Karena Allah itu adalah sumber segalanya. Sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sumber perlindungan kita. Sehingga ketika kita ingat pada sumber-sumber itu, berarti Allah senantiasa mengingat kita, berarti akan diberikanlah kepada kita ini pertolongan, perlindungan, jalan keluar, solusi dan sebagainya. Tetapi orang yang tidak ingat, maka dia telah lupa dengan sumber kehidupannya, sumber kekuatannya, sumber pertolongannya. Apa yang dilakukan kemudian? Dia pasti akan lari kepada sumber-sumber yang lain. Maka sama dengan orang mati. Orang mati digebuk, ya tetap aja dia terima gebukan itu. Kita guyur air, dia terima. Kenapa? Sudah enggak punya lagi kekuatan. Oleh karena itu, maka itu bedanya dengan kita. Ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang ya, Masya Allah masih berikan ujian dan bertambah lagi, boleh jadi juga Allah berikan teguran ini, ya kita husnudzan saja kepada Allah. Ini pasti terkait dengan kesalahan-kesalahan kita, sehingga Allah berikan teguran itu, ditambah lagi waktunya dan sebagainya. Tetap bahwa kita ingat kepada Allah, boleh jadi kemudian Allah berikan jalan keluar. Meskipun ya, jangan berarti mengartikan jalan keluar itu adalah identik dengan kita teratasi dari sakit, sembuh dari sakit, keluar dari kemiskinan, kemudian ya sehat dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tetapi boleh jadi solusi dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dari Allah itu adalah membuat kita mendekat kepada Allah. Lisan kita yang tadinya lupa, kering dari zikir kepada Allah, lalu kemudian menjadi ingat kepada Allah. Nah, itulah salah satu bentuk jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu bentuknya. Boleh jadi itu bentuknya. Makanya di dalam penjelasan ulama mereka mengatakan
Faman futiha lahu babudz dzikri, maka barang siapa yang dibukakan pintu zikir buat orang tersebut, yang tadinya lupa, lalai, kering dari zikir, pokoknya nggak ada ceritanya dalam waktu-waktunya itu dia isi dengan zikir kepada Allah, lalu kemudian dibuka buat orang tersebut, akhirnya dia menjadi zikir. Faqad futiha lahu babud dukhul 'ala Allah azza wa jal. Maka akhirnya ketika dibukakan dia pintu berzikir kepada Allah, maka dia telah dibukakan pintu menuju Allah, masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita masuk kepada Allah, maka kita harus menyucikan diri kita. Berarti bertambah-tambah kebaikan kita hanya dari zikir, kemudian dari zikir itu Allah tuntun. Mulailah kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya begini, kita tiba-tiba dituntun oleh Allah, ingat gitu ya. Yang tadinya lalai, naudzubillah, semoga bukan karena kita melakukan kesalahan. Ya minimal kita lalai saja. Lalai saja, tidak dalam keadaan melakukan maksiat. Kemudian tiba-tiba Allah tuntun kita ingat Allah, zikir. Setelah itu kita melakukan zikir Allah. Dituntun lagi kan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba termotivasi buat berwudu. Setelah berwudu, kok kayaknya pengen sholat. Akhirnya dia sholat. Setelah dia sholat, kok kayaknya enak lagi dia membaca Quran. Akhirnya membaca Quran. Nah, itulah yang disampaikan oleh para ulama. Ketika sudah dibukakan pintu yang pertama, yang satu, maka Allah akan tuntun dibukakan pintu-pintu berikutnya. Pintu-pintu berikutnya. Kenapa orang hanya sekedar ingat, kemudian istighfar. Setelah istighfar dia berwudu. Setelah berwudu dia sholat. Setelah sholat dia baca Quran. Setelah itu mungkin bersedekah. Besoknya berpuasa. Besok lagi dia berzakat. Begitu seterusnya. Itu tanda bahwa orang sudah dibuka, Masya Allah, itu barokah sekali. Bentuk kasih sayang Allah kepada orang adalah dibukakan jalan-jalan kebaikan sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat terakhir 69 di surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, kan misalnya begini. Orang ketika lalai, kemudian Allah sedikit buka pintu ingat kepada Allah. Kan pasti harus bersungguh-sungguh dia buka pintu itu kan. Sekadar mengucapkan subhanallah wa bihamdi, kalau dia tidak bersungguh-sungguh, boleh jadi paling sama aja. Dengan zikir nggak zikir tetap aja uang nggak ada. Ya kan, nggak ngefek. Gitu. Ayo dong ke masjid, ada duit emang di masjid gitu. Ada begitu. Berarti dia harus sungguh-sungguh menolak itu semua. Ketika dia sungguh-sungguh, ya sudah. Akhirnya dia berzikir. Karena bersungguh-sungguh itulah akhirnya Allah lanahdiyannahum subulana. Akhirnya Allah buka buat dia, kasih tunjuk pintu-pintu kebaikan yang lain. Dari satu pintu saja. Tapi dengan syarat kita sungguh-sungguh. Makanya orang berzikir pun itu perlu kesungguhan hati. Kesungguhan pikiran kita, jiwa dan sebagainya. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa waktu berapa? Masih 5 menit. Ya. Barangkali kita buka tanya jawab barangkali. Barangkali ada pertanyaan, silakan jamaah sekalian ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Waalaikumsalam.
Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah kepada orang-orang yang melampaui batas dengan istilah misalnya innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menggunakan kalimat togho. Kalimat togho yang artinya adalah secara bahasa togol ma. Misalnya air itu kalau sudah togho ya berarti sudah melewati batas, ambang batas ini, berarti dia akan luber. Berarti maksudnya adalah keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu sudah pasti melakukan misalnya dosa kecil atau maksiat, atau dosa besar al-kabair, atau dosa yang paling berat yaitu kekufuran. Kalau udah dilanggar itulah disebut dengan togho atau orang yang al-mu'tadin yang tadi melampaui batas. Ada yang dilanggar dari syariat kecil maupun besar, pertengahan sekalipun, maka itu sudah togho atau melampaui batas. Nah, maka kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi dalam diri kita, kasus diri kita misalnya, seperti tadi misalnya, udah sholat, kemudian ada panggilan bos terbaca dari HP-nya, kemudian dia batalkan sholatnya, maka tergantung sholat apa dulu. Ketika itu adalah sholat wajib, maka dia haram untuk membatalkan sholat wajib, kecuali hal yang sangat darurat mengancam nyawa. Pas sudah takbir, sudah rukuk, bahkan tinggal salam saja ada kebakaran yang akan memakan korban sebagainya, dia wajib membatalkan ketika tidak ada yang membantu menolong. Dia wajib saat itu dan dia tidak dosa. Bahkan kalau sampai lewat waktu karena memang ada nyawa yang harus diselamatkan, maka dia akan diberikan uzur oleh Allah. Tapi kalau misalnya panggilan bos saja tidak ada dampak yang mudarat buat diri kita, maka tidak boleh ketika itu ada sholat wajib. Bagaimana kalau sholat sunnah? Maka sholat sunnah boleh dibatalkan ketika ada pekerjaan itu, karena pada dasarnya dia kerjakan untuk terikat dengan pekerjaan. Kalau sunnah tidak apa-apa, gitu. Tapi kalau wajib maka dia tidak boleh kecuali darurat mengancam nyawa dan sebagainya, gitu. Nah, barulah itu melampaui batas ketika dia membatalkan sholat wajibnya padahal tidak ada darurat. Tapi kalau sholat sunnah yang dibatalkan, maka tidak apa-apa dan tidak disebut dengan orang yang melampaui batas. Ada lagi? Sudah masuk waktu ya? Ya, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan barokah buat kita semua, dan mudah-mudahan ujian yang Allah berikan kepada kita disegerakan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang menjadi idealnya kita melakukan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.